pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, kita harusnya jangan dulu ya. Kita awali kegiatan kita dengan doa. Ayo kita berdiri lagi. Satu orang pimpin kita dalam doa. Kembali doa. Lili pimpin kita dalam doa ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya sehat toh? Ya, yang sering sakit sekarang aman ya, Afri? Iya, bagus, aman. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba pastikan bahwa diri kita sudah rapi dan kelas kita juga bersih. Kalau ada sampah-sampah yang masih ada di depannya, tolong diamankan dulu di tempat sampah. Yang sudah kembali ke tempat duduk, atur posisi yang nyaman, duduknya jangan terlalu bersesak-sesakan. Baik, aman ya. Pada pertemuan kita kali lalu ada tugas yang Ibu berikan. Ya. Baik. Yang dikumpulkan itu tugas yang menggambar. Oke. Yang tugas yang satu lagi di buku tugas itu sebentar akan kita bahas. Jadi yang dikumpulkan sekarang buku gambarnya saja. Semua kerja tugasnya. Kalau ada yang tidak kerja, ya? Semua kerja toh? Ya, bagus. Kumpulkan. Coba. Mana? Oke, good. Buku gambar ini kalau menggambar. Kamera juga. Yang menggambar itu pasti buku gambar. Jadi perhatian untuk anak-anak, teman itu Ibu sampaikan bahwa kita menggambar di buku gambar ya. Jadi ini catatan untuk beberapa anak ini yang masih pakai buku tulis biasa. Nanti Ibu besok terima ulang ya, yang di buku gambar, oke? Bisa kan? Bisa, Bu. Iya. Supaya sama dengan teman yang lain, gambar harus di buku gambar. Oke, baik. Di awal pembelajaran ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan persepsi di awal untuk mengukur sejauh mana kemampuan awal peserta. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa yang sering membantu orang tuanya di rumah? Ya, pasti semua. Pakai kasih tepuk tangan. Apa saja yang kamu lakukan? Aman. Iya, bagus, cuci piring. Berikut. Menjaga adik. Iya, jaga adik. Bagus. Lagi. Oke, sapu halaman. Bagus. Oh iya, kasih makan babi. Bagus. Apa lagi? Oh, alat cuci pakaian juga ya, bagus. Ibu mau cerita singkat saja. Coba yang mewakili versi coba ceritakan secara singkat tadi. Versi jaga adiknya. Cerita secara singkat begitu. Pada hari Sabtu kemarin, pulang sekolah, ibu menyuruh saya menjaga adik.
Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Persib. Ya, ini mewakili kita semua ya. Jadi mungkin di antara kita ini pasti punya pengalaman yang berbeda-beda ya dalam membantu orang tua di rumah. Nah, sebentar pada tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan sebentar itu ada kita menceritakan pengalaman pribadi secara lisan tentang membantu orang tua di rumah. Paham ya? Jadi sebentar semua akan dapat giliran untuk bercerita. Oke, kita lanjut dulu ya. Setelah kalian membantu orang tua tadi, ada yang menjawab cuci piring, menyapu, jaga adik dan lain sebagainya. Apa yang kalian peroleh? Ya, jelasnya kita memperoleh hak. Apa itu, Leni? Setelah Leni sapu lalu kira-kira apa yang Leni terima? Ibu bilang apa atau ibu beri apa begitu, Leni? Oh iya, mamanya Leni kasih uang jajan. Bagus. Ada yang lain? Oh iya, Bendi pernah mendapat gula. Karena mungkin kebetulan waktu itu mamanya ada permen ya. Jadi setelah Bendi selesai cuci piring, mamanya kasih Bendi gula untuk kamu. Begitu ya. Oke. Nah, Ibu punya pertanyaan selanjutnya. Seandainya Ibu punya 10 permen ya. Ibu punya 10 permen, lalu Ibu mau membagikan kepada 2 anak. Entah itu mau sama rata atau tidak. Yang pasti bahwa 10 permen yang Ibu punya ini, Ibu mau bagikan ke 2 orang anak. Sekarang pertanyaan Ibu, berikan beberapa kemungkinan yang akan Ibu lakukan untuk kedua anak Ibu. Kira-kira satu anak dapat berapa, satu anaknya lagi dapat berapa. Coba kita, kemungkinan yang pertama bagaimana? Satu anak dapat 1, satu anak dapat 5. Ya bagus, kemungkinan yang pertama satu anak dapat 1 permen, satu anak lagi dapat 9. Kemungkinan yang kedua? Satu anak dapat 2, satu anak dapat 8. Bagus, satu anak dapat 2, satu anak dapat 8. Kemungkinan yang ketiga? Satu anak dapat 3, satu anak dapat 7. Bagus. Kemungkinan yang berikut, yang keempat? Satu anak dapat 4, satu anak dapat 6. Bagus. Kemungkinan yang kelima? Satu anak dapat 5, satu anak dapat 5. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ini pada kalian. Baik. Jadi itu pertanyaan persepsi Ibu di awal yang akan menghantar kalian ke materi yang akan kita pelajari di hari ini ya. Jadi yang pertama Ibu akan ada materi yang berkaitan dengan kewajiban dan hak anak di rumah. Lalu ada juga materi tentang penjumlahan 2 buah bilangan caca. Lalu ada materi lagi tentang menceritakan pengalaman pribadi secara lisan. Seperti yang tadi versi sudah cerita tadi pengalamannya di hari Sabtu kemarin. Ya, paham ya? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan bacakan kita punya tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh, yang harus kita kejar, yang harus kita target pada hari ini ya, pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, melalui tayangan video dan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan perilaku yang termasuk hak dan kewajiban di rumah dengan tepat. Yang kedua, melalui penugasan observasi di rumah, siswa dapat menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban dan haknya sebagai anggota keluarga secara lisan atau tertulis dengan benar. Tadi Ibu bilang PR yang nomor 2 itu tidak dikumpulkan ya. Ya, itu tentang apa itu kemarin tugas yang nomor 2? Kewajiban kita di rumah. Nah, ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Lalu tujuan pembelajaran kita yang ketiga, melalui eksplorasi kartu bilangan, siswa dapat menemukan lebih dari 3 pasangan bilangan cacah berbeda yang jumlahnya sudah ditentukan dengan benar. Nanti sebentar kita ada permainan ya, game angka. Jadi Ibu sudah siapkan angka-angka di sini. Lalu kita akan mencari 2 angka yang jika dijumlahkan bilangan itu sama dengan
nanti yang ibu kasih. Contoh, misalnya ibu berikan angka 10. Ini angka 10 nih. Terus kalian diminta cari 2 buah bilangan yang kalau dijumlahkan di sini 10. Jadi kalian boleh ambil angka berapa saja. Yang penting ada 2 angka ya. Paham? Berikut, melalui latihan tertulis, siswa dapat menuliskan beberapa bentuk penjumlahan dari suatu bilangan sebagai jumlah 2 bilangan cacah dengan tepat. Jadi nanti sebentar, ibu, ini ada 3 kotak angka ya. Nanti ibu berikan dalam kelompok. Lalu ibu juga akan berikan beberapa angka untuk masing-masing kelompok, ya, beberapa angka. Lalu anak-anak disuruh dalam kelompok kalian cari 2 bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya angka tadi kasih. Oke? Nah, berikutnya. Melalui kegiatan tanya jawab di kelas, siswa dapat menceritakan kembali pengalaman melaksanakan kewajiban di rumah dengan percaya diri. Nah kan, ini menceritakan pengalaman pribadi seperti yang tadi Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran terakhir, melalui demonstrasi di depan kelas, siswa dapat menyampaikan pengalaman menyenangkan saat mendapatkan hak di rumah secara lisan dengan runtut dan bahasa yang santun. Jadi, seperti tadi Versi sudah ceritakan, mulai dari awal dia diminta bantuan oleh mamanya kan. Versi ini, mama mau minta tolong kamu bantu, kamu jaga adik dulu, mama mau masak. Nah, kan? Lalu Versi mengiyakan, lalu Versi jaga adik. Lalu, apa yang Versi peroleh? Versi mendapat pujian dari mamanya. Wah, Versi kamu luar biasa, kamu jaga adik sampai sekarang ibu sudah selesai masak dan kamu luar biasa, kamu anak yang rajin. Nah, itu contoh sederhana. Atau misalnya seperti tadi Bendi, setelah cuci piring lalu ibu mamanya kasih saya permen. Nah, itu kan, itu pengalaman yang berharga, pengalaman yang menyenangkan. Oke, baik. Paham ya kita punya tujuan pembelajaran ini? Paham? Oke, bagus. Sekarang kita sebelum masuk ke pembelajaran inti kita, mari kita berdiri dan kita ice breaking satu kali dulu. Oke, kita ke belakang. Kita buat seperti ya, permainan ler-ler. Oke, yang laki-laki sebelah, yang perempuan sebelah lagi. Posisi tangan di bahu teman, sesekali pijit temannya ya, biar temannya jangan capek lagi. Sementara berjalan santai, jangan lompat-lompat nanti kalian kecapean. Siap ya? Sabar. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Satu, aku cinta ibu. Dua, sayang ayah. Temannya. Tiga, anak adik lucu. 1, 2, 3, sayang keluargaku. Oke, ganti posisi ya. Aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Satu, aku cinta ibu. Dua, sayang ayah selalu. Tiga, anak adik lucu. 1, 2, 3, sayang keluargaku. Oke deh, selesai. Kembali ke Oke, sudah sedikit lebih segar. Oke, bagus. Nah, di awal ini untuk supaya kita lebih memahami materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu ada satu video pembelajaran untuk anak-anak.
Sementara video pembelajarannya Ibu tayang di depan, kalian mencatat hal-hal penting yang kalian peroleh dari video ini. Nah, sebentar kita akan ada sesi tanya jawab ya. Hai anak-anak, dalam video kita kali ini kita akan mengenal kewajiban dan hak anak di rumah. Mari kita saksikan videonya. Anak-anak, ini teman kita yang bernama Benny. Benny duduk di kelas 3 SD. Benny mempunyai tubuh yang sehat. Setiap hari, Benny mendapatkan makanan yang sangat bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Benny juga mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Benny sangat sehat. Anak-anak, Benny juga mendapatkan uang jajan dari kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak, Benny juga melakukan kewajibannya, yaitu ketika ibu membersihkan lantai, Benny membantu ibu dengan mengambilkan air di dalam ember. Karena Benny anak yang rajin, maka dia juga dibelikan baju baru oleh kedua orang tuanya. Namun, Benny tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu mencuci baju yang telah ia pakai. Anak-anak, Benny juga diberi waktu untuk belajar oleh kedua orang tuanya agar Benny mendapatkan ilmu yang berguna. Benny juga mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benny merasa sangat bahagia. Ketika ibu Benny sakit, Benny tidak melupakan kewajibannya. Benny merawat ibunya yang sakit dengan memberikan obat dan makanan kepada ibunya. Benny juga mempunyai teman bermain di sekitar rumahnya. Benny mendapatkan waktu bermain bersama teman-temannya. Nah, itu tadi anak-anak ceritanya. Bu Guru berharap anak-anak dapat membedakan antara hak dan kewajiban anak-anak di rumah ya. Oke, selesai. Nah, ini punya bahan ajar. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Baik, kita kembali ke ini. Catatan kalian yang barusan ya. Tadi Ibu sudah sampaikan untuk mencatat hal-hal penting yang kalian peroleh dari tayangan video tadi. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang kalian peroleh dari video pembelajaran? Keres? Hal baru apa yang keres peroleh dari tayangan video tadi? Apa yang kamu pelajari begitu dari video tadi? Ya. Siapa?
yang mau berpendapat ya, Kelsey? Saya bisa membedakan hak dan kewajiban. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Kelsey. Ya. Dari video pembelajaran tadi, kita dapat tahu, oh ini kewajiban, oh ini hak. Ya, kewajiban anak yang tadi, siapa tadi ditayang video tadi? Namanya siapa? Iya, bagus. Berarti kalian benar-benar fokus. Kewajiban yang dijalankan oleh Benny tadi sesuai dengan tayangan video tadi apa saja? Merawat orang tua ketika sakit. Ya, merawat orang tua saat orang tuanya sakit. Masih ada lagi loh tadi. Membantu orang tua mengepel. Iya, bantu orang tua mengepel. Apa lagi tadi? Mencuci baju sendiri. Ya, bagus. Ada lagi loh? Iya, belajar. Ada lagi kah? Oke. Lalu apa yang Benny peroleh dari setelah ia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan video tadi? Apa? Dapat kasih dari uang jajan. Iya, mendapatkan uang jajan. Apa tadi? Mendapatkan baju baru. Ya. Dapat kasih sayang. Iya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke. Nah sekarang pertanyaan ibu lagi. Kalau begitu apa yang kalian ketahui tentang kewajiban? Kewajiban itu apa sebenarnya? Yang tahu? Angkat tangan. Coba. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi ya. Oke. Yang lain kebetulan lagi berpendapat. Ya jangan takut salah. Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Ya. Kita contohnya tadi ya banyak yang dilakukan oleh Benny. Itu contoh-contoh kewajiban kita di rumah. Kewajiban kita sebenarnya banyak ya. Banyak itu di lingkungan di rumah tadi, di lingkungan keluarga. Ya. Di pembelajaran kita sebelumnya itu ada kewajiban kita di lingkungan sekolah juga ya. Terus kita sudah pelajari. Jadi ini bukan hal baru lagi ya tentang hak dan kewajiban. Oke, itu kewajiban. Nah, kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan hak? Tres? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Tres. Segala sesuatu yang kita terima atau kita peroleh. Sebelum kita menerima hak, kita harus mendahulukan apa dulu? Kita buat apa dulu? Kewajiban. Iya, bagus. Kita harus melaksanakan dulu kewajiban kita, baru kita bisa memperoleh hak kita. Begitu. Bisa paham ya tentang hak dan kewajiban ini? Oke. Di bahan aja coba kalian perhatikan di situ ya. Ada contoh kewajiban di rumah. Ya, di situ ada membantu orang tua. Contohnya membantu ibu merapikan tempat tidur. Nah, itu contoh kewajiban ya. Membantu ayah menyiram tanaman. Nah, itu juga salah satu contoh kewajiban. Membantu membereskan meja makan setelah selesai makan. Itu kewajiban membantu orang tua. Ada lagi menjaga kebersihan. Di situ di halaman berikutnya. Contohnya di situ membuang sampah pada tempatnya. Lalu merawat dan membersihkan mainan setelah bermain. Lalu menyapu atau mengepel lantai. Kewajiban yang ketiga, menghormati dan menyayangi anggota keluarga. Seperti ya, atau adik ya, berbicara sopan itu. Berikut, menaati nasihat atau aturan yang dibuat di rumah. Berikut, tidak mengganggu adik atau bapak yang sedang belajar atau istirahat. Nah, kewajiban yang berikut, belajar dan mengerjakan PR. Coba dibaca itu. Sebagai kewajiban utama di rumah adalah belajar dengan rajin dan mengerjakan tugas sekolah. Nah, jadi kewajiban kita yang paling utama adalah belajar. Ya, oke. Lalu itu ada penjelasan tentang hak ya. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima atau dapatkan setelah kita melaksanakan apa?
di rumah. Perhatikan di situ. Yang pertama, Mendapatkan mendapatkan kasih sayang. Oke, ya disayang dan diperhatikan oleh ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Lalu merasa aman dan nyaman berada di rumah. Itu juga hak yang kita peroleh ya. Lalu yang kedua, mendapatkan kebutuhan dasar ya, mulai dari makan minum yang sehat. Seperti tadi tayangan video tadi, Benny mendapat makanannya bergizi, ya toh? Sama dong. Nah, lalu mendapatkan pakaian yang layak. Seperti tadi, Benny juga mendapat baju baru, ya. Lalu mendapatkan tempat tinggal atau rumah yang bersih dan aman. Ya, kalau kita harus setiap hari ya, rumah kita menjadi bersih, dan kita juga akan merasa nyaman tinggal di rumah. Berikut, mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Ya, itu juga hak kita. Ya, hak untuk menerima pendidikan dan juga bimbingan. Lalu ada juga mendapatkan waktu bermain dan istirahat. Ya, kalian mendapatkan waktu untuk bermain di rumah, itu juga hak yang kalian peroleh. Setelah apa? Setelah saya belajar, saya punya waktu untuk bermain dong. Iya toh? Nah, lalu berikut di situ keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, coba dibaca. Dalam kehidupan di rumah, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Kita tidak bisa terus-menerus menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, ini nih yang mau ibu tekankan untuk anak-anak ya. Kita jangan setiap hari menuntut mama atau bapak, saya harus diberi uang jajan setiap hari. Ya, kita menuntut hak, tetapi pada kenyataannya disuruh belajar juga tidak mau, hanya fokus bermain saja. Ya, hanya fokus bermain saja. Jadi ini kita punya anak-anak sekarang ini hanya lebih sukanya menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Kalau seperti itu menurut kalian seimbang atau tidak? Tidak ya. Sementara kita di sini dituntut bahwa hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Ya, kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu, baru kita menerima hak. Paham ya? Paham. Jadi kalau di antara anak-anak ini ya di dalam kelas, kalau masih lebih seringnya menuntut hak daripada menjalankan kewajiban, maka rubah pola itu. Ya. Kewajiban dan hak harus berjalan seimbang. Jadi kita harus membantu orang tua, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anak sekolah, kita harus belajar. Barulah kita bisa memperoleh waktu untuk bermain, memperoleh uang jajan. Begitu, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, oke mantap. Nah sekarang kita sudah dalam posisi kelompok ya. Kelompok, ibu akan memberikan kepada kalian kotak angka ini. Ada kotak angka ini ya, saya Nah, ibu akan berikan beberapa angka untuk masing-masing kelompok. Lalu ibu mau kalian mencari dua buah bilangan, dan jika dijumlahkan hasilnya ini. Jadi untuk kelompok ke-1, nah ini kita sekalian ada 3 buah bilangan ini. Ya. Kalian mencari 2 angka yang jika dijumlahkan hasilnya itu. Untuk kelompok B, itu angka kalian ya. Dan untuk kelompok C atau kelompok 3 itu angka. Ayo, waktu kalian itu cuma 3 menit dari sekarang. Ayo, kerja sama dong. Dicatat saja ya. Dicatat saja bilangan yang pertama ini berapa tambah berapa gitu ya.
Mari mulai. Oke, good. Berikut. Oke, mantap. Bagus. Jadi, ini nanti mengarahkan kalian sebentar untuk mengerjakan LKPD secara kelompok. Ibu berasa bahwa kalian sudah paham ya untuk penjumlahannya. Tetapi sebentar di LKPD itu angkanya akan lebih besar dari angka ini. Ini masih angka-angka yang kecil, ini yang ibu beri. Nanti di LKPD yang akan ibu bagikan nanti ada ya bilangan akan besar 100 lah. Jadi kalian harus bereksplorasi dalam kelompok untuk bisa mengerjakan LKPD. Oke, ibu bagi ya LKPD-nya. Setelah itu kita akan presentasi juga. Jadi silakan atur sedemikian siapa yang akan jadi juru bicaranya, gitu ya. Bacakan baik-baik petunjuk pengerjaannya ya. Ini kita punya materi tentang penjumlahan bilangan cacah. Ya, baca petunjuknya baik-baik nah. Ini diharapkan kerjasama dalam kelompok. Jika ada kesulitan, perhatikan catatan di bahan ajar yang ibu berikan, dan juga boleh tanya langsung di ayo, lebih cepat, smart dong. Oke. Bu bilang yang kita dijumlahkan hasilnya sesuai target. Target jumlah di situ kan sudah 100. Oke, nomor yang kedua itu ada di halaman berikutnya ya. Cari. Ayo, semangat lagi. Sudah? Sudah? Ya, bagus.
kelompok 3 sudah selesai. Mantap. Kelompok 3 sudah selesai. Good. Oke. Ya. Oke, bagus. Sudah selesai semua ya? Tadi yang kelompok yang selesai lebih dahulu tadi dari kelompok 3 ya? Kelompok 3 yang melaporkan ini. Ayo maju. Kita lihat kelompok 2, nanti kelompok 1 terakhir ya. Silakan. Oke, kami dari kelompok 3. Ayo. Kami dari kelompok 3 melaporkan hasil diskusi kami. Pasangan pertama 25 tambah 75. Wait, tunggu. Baca dulu. Aktivitas permainan yang pertama. Aktivitas permainan yang pertama. Tambah tebak jumlah. Tebak target jumlah. Target jumlah adalah Target jumlah adalah 100. Pasangan pertama 25 tambah 75 100. Pasangan kedua 10 tambah 90 sama dengan 100. Pasangan ketiga 80 tambah 25 20 sama dengan 100. Pasangan keempat 40 tambah 60 sama dengan 100. Oke, aktivitas permainan yang kedua. Baca aktivitas
Aktivitas permainan yang kedua, lengkapi pohon penjumlahan, cari bermain. Contoh pohon dengan daun 1 isi 18, daun 2 angka 12, batang atau hasil 30. Pohon kedua, daun 1 25, daun 2 50, batang atau hasil 70. Pohon ketiga, daun 1 30, daun 2 25, batang atau hasil 60. Demikian hasil diskusikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok berikut. Setelah selesai baru kita pembuatan di akhir ya. Oke. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Aktivitas permainan yang pertama. Target jumlah. Target jumlah adalah 100. Tuliskan pasangan angka yang kamu temukan di sini. 25 pasangan 1 25 tambah 75 sama dengan 100. Pasangan 2 80 tambah 20 sama dengan 100. Pasangan 3 40 tambah 60 sama dengan 100. Pasangan 4 10 tambah 90 100. Aktivitas permainan yang kedua, lengkapi pohon penjumlahan. Pohon 1, daun 1 isi 18, daun 2 angka 12, batang hasil 30. Pohon 2, daun 1 isi 25, daun 2 angka 50, batang hasil 75. Pohon 3, daun 1 isi 45, daun 2 angka 25, batang hasil 60. Demikianlah diskusi kami. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nanti kita review sebentar ya. Pegang ini kalian punya pelajaran sebentar kita review. Kelompok 3 tadi punya sudah di situ ya. Oke, next. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil diskusi kami. Permainan pertama, tembak target. Tembak target jumlah. Target jumlah 100. 25 tambah 75 sama dengan 100. 10 tambah 90 sama dengan 100. 80 tambah 20 sama dengan 100. 35 tambah 65 sama dengan 100. Permainan kedua, lengkapi pohon penjumlah. Isi daun yang kosong pada pohon-pohon berikut. Pohon 1, daun isi 8. Daun 1 Daun 1 18. Daun 2 12. Batang 30. Pohon 2, daun 1 15. Daun 2 50. Batang 75. Pohon 3, daun
daun 1 35, daun 2 25, batang 60. Demikian hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 teman-teman. Oke, sekarang kita review kembali pekerjaan kalian ya. Tadi aktivitas kita yang pertama tadi apa? Di situ di LKPD-nya. Nah, target jumlah ya. Tembak target jumlah. Target jumlah yang ada di LKPD itu berapa? Angka berapa? Apa itu? Target jumlah ada? 100. Ya, angka 100 ya. Lalu sesuai petunjuk pengerjaan kita tentukan 4 pasangan bilangan yang jika dijumlahkan itu hasilnya yang target kita punya ini 100. Jadi di tabel itu pasangan yang pertama kita lihat berurutan saja ya. Pasangan pertama yang jika dijumlahkan hasilnya 100 itu angka berapa? 25 dan 75. Ya, 25 tambah 75 hasilnya berapa? 100. Ya, berarti itu pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua, ya kalian tandai di situ berapa? 10 dan 90. Ya, 10 ditambah 90 sama dengan 100. Ya. Pasangan yang ketiga ada 80 dan 20. Ya, 80 ditambah 20 100 ya. Oke, pasangan yang keempat ada angka berapa itu? 40 dan 60 ya. 40 ditambah 60 sama dengan 100 ya. Ya, kita sudah dapat 4 pasang. Masih ada kah? Dari tabel ini, apakah masih ada angka lain yang jika dijumlahkan hasilnya 100? Masih ada tidak? Masih ya? Iya, angka berapa dan berapa? 35 dengan 65. Oke, 35 dan 65. Dijumlahkan hasilnya berapa itu? 100. Iya, mantap. Ada lagi? Oh ya, 15 dan 85. 15 tambah 85 ya, sama dengan 100 juga. Jadi dari tabel itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya ada 6 pasangan ya, 6 pasangan. Tetapi di LKPD diminta hanya 4 ya, hanya 4 dan kalian sudah menjawab dengan benar ya, ada 4 pasangan itu. Nah, untuk aktivitas yang kedua, coba perhatikan itu. Lengkapi pohon penjumlahan. Jadi di tabel itu sudah diketahui batang dari pohon itu ya, batang itu sama dengan hasil maksudnya ya. Batang yang sama dengan hasil. Di tabel pohon pertama itu hasilnya 30. Ya, sudah diketahui satu daun itu berisi angka 12. Maka kita lengkapi di daun yang satunya lagi itu angka berapa? Sehingga nanti kalau dijumlahkan dengan angka pada daun 2, hasilnya itu pada batang ini 30. Berapa angkanya di daun 1? 18, iya. Kenapa 18? Karena 18 ditambah 12 ini hasilnya 30 ya di batang. Oke, semuanya benar kan di nomor di pohon yang satu itu? Daun yang satu itu isi 18. Coba ketika kelompok itu benar kan tadi? 18 tadi daun 1 itu. Oke. Sekarang perhatikan di pohon yang kedua. Itu diketahui hasilnya 75. Salah satu daunnya itu angka 50. Berarti di daun yang satu lagi 25. Iya, 25. Mengapa 25? Karena 25 ditambah 50 hasilnya 75. Kalau penggalan benar, tadi 25 atau ada yang keliru di pohon 2 itu? Benar ya? Oke. Nah sekarang di pohon yang ketiga. Itu hasilnya berapa ya? Di batang pohon 3 60 ya. Diketahui di salah satu daunnya itu ada angka 25. Maka di daun yang satunya lagi harus angka berapa? Sehingga kalau dijumlahkan dengan 25 hasilnya 60.
35. Ada kelompok yang keliru? 45. Sekarang coba catat. Kelompok kedua, coba jumlahkan. Kalau punya jawaban berapa tadi? 45 ya? 45 ditambah 25 berapa? Catat bisa. Begitu juga dari kelompok 1 dan kelompok 3. Catat kalian punya. Yang benar yang mana? Matematika itu kita perlu ketelitiannya. Coba jumlahkan. 35 ditambah 25. Coba 45 ditambah 25. Bagaimana Pak Heran hasilnya? 45 ditambah berapa tadi? 25 itu hasilnya berapa? Berapa? 70. Sedangkan di Batam itu angka berapa? Ya? 60 ya. Berarti kalian kelirunya di situ. Ya. Jadi jawaban yang benar itu harusnya 35. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 benar. Kelompok 2 yang kelirunya di sini. Jadi ya bisa baik-baik. Jadi kalian pengalaman masukkan. Oke? Nanti di soal-soal yang berikutnya itu lebih teliti lagi karena matematika kita salah satu angka saja itu nanti jelasnya salah itu selanjutnya. Paham ya? Ya, intinya bahwa kalian sudah mengerjakan LKPD dengan penuh rasa tanggung jawab, meskipun tadi di kelompok 2 ada keliru sedikit, tapi bahwa mereka sudah paham ya cara mengerjakan soal yang dinamakan. Oke, mantap. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita yang berikut, yaitu menceritakan pengalaman pribadi. Di awal pembelajaran tadi Ibu sudah sampaikannya bahwa kita akan menceritakan pengalaman kita secara lisan di depan kelas tentang pelaksanaan kewajiban kita di rumah. Jadi sekarang kita konsepkan dulu cerita kita, lalu masing-masing akan bercerita di depan kelas secara lisan. Singkat saja, ya, dari kalian melaksanakan kewajiban sampai memperoleh hak kalian di rumah. Oke, waktu 3 menit Ibu bagikan kepada kalian. Jadi kita menceritakan pengalaman pribadi kita, ya, bukan pengalaman orang lain punya. Ya, pengalaman pribadi, pengalaman yang kita alami sendiri. Pengalaman itu bisa berupa hal yang menyenangkannya, seperti berlibur, ulang tahun, atau yang tidak menyenangkan juga boleh diceritakan ya, seperti misalnya jatuh dari motor, jatuh dari sepeda, boleh. Sudah siap, Apri? Oke. Yang pertama, Afrian Sekolah Lamen. Setelah itu bersiap Albertus
boros coba. Berani ya? Halo teman-teman, saya menceritakan pengalaman saya di rumah. Pada hari Sabtu kemarin, saya pulang sekolah lalu saya punya mama suruh saya menyapu. Saya sudah menyapu lalu saya punya mama mengatakan, Afri kau sangat rajin. Oke, singkat padat jelas. Tepuk tangan untuk April. Jadi April melaksanakan kewajibannya ya sapu rumah, lalu dia mendapat pujian dari mamanya. Oke, berikut Albertus Boros Subas. Halo teman-teman, Halo Al. saya akan menceritakan pengalaman saya di hari Rabu kemarin. Kemarin, pas saya baru pulang sekolah, ibu saya suruh saya memberes rumah. Lalu saya pun memberes rumah, menyapu ruang tamu dan mencuci piring. Lalu selesai saya bersihkan, ibu saya pun memuji saya dan ibu saya bilang, wah kau memang rajin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Al. Berikutnya, wait, ibu bacakan ya. Soal Aprianto Doni Berhan. Berani ya, ini pengalaman pribadi jadi. Halo teman-teman, Halo. saya menceritakan pengalaman saya di rumah. Pada hari Sabtu kemarin, saya pulang sekolah, mama saya suruh saya menyapu halaman. Habis menyapu halaman, mama saya bilang kepada saya, Doni, kamu sangat rajin. Oke, tepuk tangan untuk Doni. Iya. Benedictus Belana. Hai teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya di rumah. Pas hari Sabtu, saya punya kakak suruh mencuci piring. Lalu saya mencuci piring habis, kakak saya membanggakan saya. Lalu saya senang kepada kakak. Oh iya, tepuk tangan untuk Benny. Nah, perhatikan tata bahasanya ya. Jangan pas saya pulang sekolah, ketika saya pulang sekolah. Tuh. Ya. Oke. Next, Felicia Belvania. Halo teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman ketika saya membantu ibu di rumah. Pada hari Minggu kemarin, sepulang gereja, ibu menyuruh saya mencuci piring dan saya melaksanakan itu. Setelah itu, ibu menyuruh saya untuk menjaga adik. Setelah itu, ibu berkata kepada saya, wah Pelsi, kamu sangat rajin. Oke, tepuk tangan untuk Felicia. Nah, dari tadi itu hak yang diterima itu mendapat pujian saja. Mungkin ada lain lagi yang dapat jalan-jalan cerita atau setelah melaksanakan kewajiban oleh ibu bilang ini uang untuk kamu atau ini ada permen atau ada kue begitu ya. Oke, tapi bahwa tetap saja ini kembali ke kalian karena berkaitan dengan pengalaman pribadi yang kalian alami ya. Oke, next, Helena Lediana Bubeda. Bersiap Christine. Halo teman-teman, saya mau menceritakan pengalaman saya di rumah. Hari Minggu kemarin, ibu saya menyuruh saya
menyapu halaman. Setelah selesai menyapu halaman, ibu saya senang melihat saya dan ibu saya memuji saya. Wah Lady, kamu sangat rajin. Saya sangat bangga karena telah melaksanakan kewajiban saya dengan baik. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Lady. Bahasa yang minimal seperti ini ya, pengkalimatannya harus diperhatikan, berbahasa yang baik dan benar. Bersiap Mas Linus Mamukyo. Halo teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya di rumah. Pada hari Rabu sore, saya pulang bermain, saya menyapu halaman saya di rumah. Dan nenek saya memuji saya, wah Feli, pengalamanmu bagus banget. Jadi teman-teman, pengalaman saya di rumah selesai. Sekian dari Oke, terima kasih. Berikut, Marcelinus Mamukyo harus lebih berani lagi ya. Ceritakan dengan luas begitu. Halo teman-teman. Halo. Saya akan menceritakan pengalaman saya di rumah. Pada hari Selasa kemarin, saya disuruh ibu untuk mencuci piring. Saya mencuci piring, lalu merapikan tempat tidur. Setelah merapikan tempat tidur, ibu saya memuji saya dan dia memberikan saya uang jajan. Tepuk tangan. Menjalankan kewajiban menerima hadiah. Halo teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya di rumah. Pada hari Sabtu kemarin, saya menjaga adik dan mamanya Dan saya dan mama saya sering memuji saya dan saya sangat senang. oke, tepuk tangan untuk Niken. Harus lebih lagi Niken ya. Harus lebih sering tampil di depan supaya terbiasa dilihat oleh orang lain. Ya, Mika Pangeran naik. Halo teman-teman, saya akan membacakan Saya akan menceritakan, bukan membaca ya. menceritakan pengalaman saya di rumah. Saat saya pulang sekolah kemarin hari Jumat, saya mencuci piring. Selesai mencuci piring, saya beristirahat sebentar. Saat saya bangun sore, saya menyapu halaman dan ibu saya memuji saya dan memberi uang jajan. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Pangeran. Menjalankan kewajiban yang dari kemarin. Cecilia Silikola. Dan masih ada yang terakhir. Yang lain mendengarkan ya. Halo teman-teman, Halo, saya Ci. akan menceritakan pengalaman saya di rumah. Pada hari Senin, setelah saya pulang sekolah, saya disuruh oleh ibu saya menyapu halaman. Setelah menyapu halaman, ibu saya memberi saya uang jajan. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Cici. Oke, sukses. Yang lain mendengarkan ya. Halo teman-teman. Halo, Teres. Saya akan menceritakan pengalaman saya di rumah. Hari Minggu kemarin, ibu saya menyuruh saya menyapu halaman. Setelah selesai menyapu halaman rumah, ibu saya membanggakan saya. Teres, mas kamu anak yang rajin. Oh, sudah. Tepuk tangan untuk Teres. Nah, dari tadi itu rata-rata kewajiban kalian apa saja tuh? Dari cerita kalian, dari ada yang dari adik, ada yang sapu halaman, ada yang cuci piring. Oke, jadi itu contoh melaksanakan kewajiban di rumah. Lalu hak yang diperoleh tadi ujian, lalu ada dapat uang jajan, ya.
Nah, bagus. Catatan Ibu untuk pada bagian kali ini menceritakan pengalaman pribadi. Catatan Ibu seluruh ya. Penggunaan kalimat bahasa Indonesia itu kurang baik tadi ya. Masih kurang baik itu. Ada yang masih ya, kaku-kaku, masih ragu-ragu dalam bercerita. Padahal ini kan pengalaman pribadi ya, nah. Jadi kan cerita dengan luas, bebas, begitu. Ya. Jadi dari tadi kita sudah belajar banyak tentang kewajiban, tentang hak, lalu tentang penjumlahan buah-buah bilangan caca, sampai pada menceritakan pengalaman kalian, pengalaman pribadi. Ya, sekarang Ibu mau ukur kita punya pengetahuan ya. Ibu mau mengukur pengetahuan kalian dengan tes format. Kerjakan dengan teliti ya. Isi nama ya. Tulis nama lengkap, lalu jawab juga di dalam. Ya. Itu soal gampang saja nanti. Selesaikan menjawab. Ada yang hampir selesai. Lebih semangat. Ya, ada yang sudah? Oke, yang sudah, Ibu akan bagikan lembar refleksi ya, seperti biasa. Isi nama lengkap kalian, ya, lalu nama guru, nama ibu ya, nama lengkap, pakai nama guru. Oke, yang sudah. Nanti di lembar refleksi itu sementara isi nama, terus nama guru, kelas, dan tanggal hari ini ya. Nanti Ibu arahkan untuk mantap. Gampang saja ya soalnya, bagus. Mantap.
Baik, sementara tulis nama dan kelas, hari tanggal, sementara dengarkan Ibu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ya, bahwa di awal pembelajaran tadi ya kita telah belajar tentang apa itu kewajiban dan hak kita. Lalu contoh-contohnya yang tadi sudah kalian sebutkan ya, terutama contoh hak dan kewajiban yang ada di rumah yang kita laksanakan dan kita terima dari rumah. Selain hak dan kewajiban, ada juga tadi ya penjumlahan 2 buah bilangan cacah. Tadi ya, penjumlahan 2 buah bilangan cacah. Dan yang ketiga, menceritakan pengalaman secara lisan. Ya. Sehingga pada bagian yang refleksi itu ya, hal yang kalian telah pelajari hari ini ya, tadi sudah seperti yang kalian peroleh tadi ya. Ada tentang hak dan kewajiban, ada tentang penjumlahan bilangan cacah, lalu ada tentang menceritakan pengalaman pribadi. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas juga, maka boleh ditulis di situ ya, di catatan refleksi. Dan jika semuanya jelas, maka tulisannya jelas. Dan jangan lupa ada catatan untuk guru. Oke. Terima kasih aku. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Ada sudah refleksinya, harus dituntaskan ya tulisannya. Oke, thank you. Here, thank you. Thank you, baby. Thank you, Pangeran. Oke, tersisa 2. Terima kasih. Untuk PR kita, ya tetap saja ada PR ya. PR-nya, gambarlah keluarga di buku gambarmu. Ya, nanti besok itu nanti Ibu setelah memberikan penilaian, Ibu akan kembalikan buku gambar kalian dan gambar yang berikutnya. Gambarlah keluarga di buku gambarmu dan tulislah cerita menarik tentang kewajiban dan hakmu di rumah. Tapi kali ini kita pakai tulis. Kalau tadi itu kan kita hanya menceritakan di depan, toh? Kali ini kita tulis dengan seni gitu ya. Jadi hias pinggir buku lalu ceritakan pengalaman, tuliskan pengalaman. Jadi satu di buku gambar itu kalian gambar keluarga di buku gambar ya. Jadi ada bapak, mama, ada nenek dan sebagainya. Terus di buku tulis ya, di buku tulis itu kalian tuliskan pengalaman yang paling menyenangkan, pengalaman yang kalian alami. Oke, untuk tugas paham ya? Untuk tugas paham ya? Oke, karena nanti di pertemuan berikutnya ini kita akan membahas tentang kegiatan karya seni rupa, sehingga nanti hasil kalian ini juga akan menjadi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya.
Oke, mantap. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta kita harus jauh lebih semangat dari hari ini ya. Lebih semangat lagi dan jangan lupa untuk selesaikan tugasnya ya, karena kewajiban kita sebagai seorang sekolah itu harus belajar. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, kalau begitu, Ibu mau kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan kali ini Ken diajak berdoa untuk kita istirahat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Siap, Perman. Oke. Ini dia.